Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Hendra Wibowo dan teman saya Muhammad Hafid, dan teman saya lagi yang ketiga itu ada Ahmad Zimam Wafi. Nah, pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai landasan hukum dan landasan filosofis pendidikan non-formal. Nah, apa sih yang kita bahas di materi ini? Nah, yang pertama itu membahas mengenai apa pengertian landasan hukum dan filosofis. Dan yang kedua itu apa saja landasan hukum pendidikan non-formal. Dan yang ketiga itu nanti akan dibahas kepada Mas Ahmad Zimam, itu ada bagaimana landasan filosofis pendidikan non-formal ya. Nah, langsung saja kita langsung cus ke pengertian landasan dan filosofis. Nah, kata landasan itu dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Nah, misal seorang guru boleh mengajar, kata guru itu sebagai kata yang mendasari atau mendasar. Dia menjadi guru adalah suatu keputusan itu beserta hak-haknya. Nah, guru itu ada hak-haknya tersendiri. Sementara itu kata hukum dapat dipandang sebagai aturan baku yang patut ditaati. Nah, yang sudah disahkan oleh pemerintah, artinya jika dilanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan berlakunya. Nah, hukum atau aturan itu tidak selalu dalam bentuk tertulis. Itu seringkali ada aturan-aturan dalam bentuk lisan, tetapi diakui dan ditaati oleh masyarakat, misalnya dalam hukum adat. Nah, banyak yang tidak tertulis ya, diturunkan secara lisan dari turun temurun di masyarakatnya, itu ada hukum. Nah, hukum seperti ini juga dapat menjadi landasan pendidikan, sehingga landasan hukum dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Nah, biasanya kalau ada acara dan lain sebagainya itu ada hukum-hukum yang berlaku, ada aturan-aturan yang berlaku ya. Kegiatan tertentu terutama dalam hal pendidikan ya. Sedangkan landasan filosofis berarti alam pikiran atau alam berpikir. Nah, filsafat itu adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Filsafat adalah karya akal manusia yang mencari dan memikirkan sesuatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Filsafat merupakan ilmu atau pendidikan yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatunya. Ilmu pendidikan non-formal sendiri memiliki landasan filosofis ya. Berarti landasan non-formal itu memiliki suatu landasan filosofis. Nah, landasan filosofis pendidikan non-formal itu merupakan dasar tempat berpijak atau mengkaji dan menelaah kegiatan pada pendidikan non-formal. Nah, kata filosofis dari kata itu berasal dari kata filsafat sendiri ya. Nah, berarti cenderung ke arah filsafatnya. Nah, kemudian filsafat itu dapat diartikan sebagai suatu metode berpikir, cara memandang atau melihat sesuatu secara komprehensif sebagai suatu metode.
Nah, filsafat merupakan cara berpikir, menganalisis, dan mengutak-atik pendidikan nonformal secara mendalam, sehingga kehadiran pendidikan nonformal itu pada di dunia pendidikan khususnya dan kehidupan manusia pada umumnya itu dapat dipertanggungjawabkan ya. Nah, itu saja pembahasan saya kali ini. Selanjutnya yang poin kedua itu akan dibahas kepada Mas Hafid. Nah, Mas Hafid, saya persilahkan. Saya Muhammad Hafid Asin Murtado akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu landasan hukum pendidikan non-formal. Jadi pendidikan non-formal memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu sebagai benteng agar pendidikan non-formal itu bisa berjalan dengan aman, seperti itu. Landasan hukum pendidikan formal yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian pendidikan non-formal juga berlandaskan hukum dari hadis Rasulullah SAW. Kemudian ada peraturan pemerintah yaitu Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah. Yang kedua, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan. Yang ketiga, Nomor 39 Tahun 1993 tentang peran masyarakat dalam pendidikan nasional. Yang keempat, Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar. Kemudian ada Keputusan Menteri, yaitu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0130-U/1994 tentang program paket A dan paket B. Kemudian pernyataan Menteri Pendidikan Nasional pada 22 Juni 2000 tentang pelaksanaan paket C. Kemudian keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 0132/U/2004 tentang paket C. Kemudian ada Deklarasi Dakar, Education for All. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian pasal 28B ayat 1 yang berisi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 Sisdiknas pasal 5 ayat 1 dan 5 yang berisi ayat 1, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 5 ayat 5 berisi setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Kemudian ada pasal 13 ayat 1 yang berbunyi, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Kemudian Undang-Undang RI tahun 2003 Sisdiknas
Pasal 26 ayat 1 berbunyi, pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Kemudian pasal 26 ayat 3 berbunyi, pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat maksudnya pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, kemudian pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan, kemudian pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Kemudian pasal 26 ayat 6 yang berbunyi, hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian, penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional penilaian. Demikian adalah landasan-landasan hukum mengenai pendidikan non-formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zimam Wafi akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang landasan filosofis pendidikan non-formal. Landasan filosofis pendidikan non-formal sangat dipengaruhi oleh ideologi bangsa. Nah, jadi landasan filosofis negara kita, ideologi kita yaitu Pancasila. Nah, jadi landasan filosofis pendidikan non-formal di Indonesia ini dipengaruhi oleh ideologi kita yaitu Pancasila. Nah, Pancasila sebagai landasan ideologi merupakan landasan pembangunan dan pengembangan pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Mengacu pada landasan ideologi bangsa, maka falsafah pendidikan yang dijadikan dasar atau landasan fundasional pendidikan non-formal mempunyai sifat spekulatif, perspektif, dan analitik. Kemudian sebagai suatu metode filsafat penting dalam menganalisis pendidikan non-formal, yang pertama yaitu pendidikan non-formal dalam konteks pengembangan programnya seringkali berhubungan dengan pemecahan masalah yang dialami manusia, terutama masalah berkaitan dengan kemampuan, dengan keterampilan, dan lain banyak sebagainya. Dalam penyelenggaraan yang kedua, dalam penyelenggaraan program pendidikan non-formal memiliki karakteristik sasaran tersendiri yang secara filosofis karakteristik tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan dengan sasaran peserta didik yang formal. Kemudian pengajuan filosofis pendidikan non-formal perlu didasarkan pada faktor-faktor yang berikut ini. Yang pertama, hakikat kehidupan yang baik menjadi tujuan pendidikan non-formal. Kehidupan yang baik itu menyangkut norma dan nilai-nilai kehidupan yang ideal yang harus dapat dicapai oleh manusia melalui pendidikan, khususnya pendidikan non-formal. Yang kedua, hakikat masyarakat itu sendiri sehubungan dengan pendidikan non-formal sebagai proses yang terjadi di tengah-tengah masyarakat luas di luar persekolahan. Masyarakat senantiasa berubah sesuai dengan ruang waktu. Ya, jadi kita harus bisa improvisasi sendiri dari kegiatan pendidikan non-formal, karena sejatinya kita hidup di dalam masyarakat luas dan pembelajaran pun akan menjadi sangat luas. Kemudian pendidikan non-formal dan aksiologi yang berhubungan dengan kegunaan keilmuan pendidikan non-formal bagi kehidupan warga belajar yang lebih luas. Cabang-cabang filsafat tersebut dikaji secara integratif sehingga memperoleh konsep yang jelas dan dapat dijadikan pedoman untuk menyusun kebaikan, menetapkan visi, misi, serta menetapkan tujuan pendidikan non-formal yang lebih jelas. Nah, mungkin sekian dari saya. Bila banyak kesalahan, tutur kata yang kurang
dipahami. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.